Oke, kita bisa langsung masuk ke apa ini? Sesi kedua. Saya mau panggil Versi Bu berikutnya. Nur Saudah. Nur Saudah. Halo Mbak Nur, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, akhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nur. Ya Allah, hari ini semalam kita terkejut ya. Iya. Aku baru lihat malah tadi pagi, Mbak. Aku ngeliat tulisan Mbak di grup COVID. Kalau nggak Mbak tulis itu aku nggak tahu. Pagi-pagi aku tadi malam jam setengah 8 udah tidur. Makanya aku kaget pagi-pagi nggak di grup COVID. Terus aku buka grup WhatsApp lain, wah, kok udah rame. Maka tapi aku kan belum dapat konfirmasinya karena kan masih dalam bentuk dari Facebook siapa. Makanya tadi aku pagi-pagi langsung telepon sana sini dulu cari konfirmasi kebenaran dan memang ternyata benar. Sangat mengejutkan ya. Ya. Oke, kita tapi bisa ya kita juga itu ya, maksudnya seperti yang aku konfirmasi tadi, jangan ada praduga putar bahwa Mbak Astri, Dr. Astri itu kena COVID karena kita tidak bisa membuktikan postmortemnya pun juga swabnya negatif. Tapi memang dikabari dia sudah ada sakit 2 minggu sebelumnya, merawat isolasi mandiri. Isolasi mandiri bukan berarti dia pernah dites sebelumnya karena tidak ada rapid test maupun swab selama dia sakit itu. Jadi yang dimaksud dengan isolasi mandiri itu dia merawat diri sendiri di kliniknya. Jadi maksudnya jangan ada praduga apa-apa seputar ini karena COVID karena buktinya ternyata negatif. Tapi hari ini Mbak Nur Saudah justru mau menekankan pentingnya untuk mencegah fatalitas dari COVID-19. Pentingnya di mana rahasia-rahasia. Jadi dari berbagai jenis infeksi termasuk COVID yang sedang booming ini karena diberitakan di mana-mana. Yang kita takutin sebenarnya dari sebuah infeksi itu sebetulnya fatalitas berusaha menghindari apa yang sampai terjadi alias menghindari suatu infeksi tersebut. Nah, rahasia untuk nggak cuma COVID aja sebetulnya, rahasia untuk mencegah fatalitas dari sebuah infeksi, apapun infeksinya, ini yang bakal dijabarkan oleh Mbak Nur hari ini. Jadi, di masa pandemi ini, untuk menurunkan stres berlebihan, waspada boleh, tapi jangan stres berlebihan, jangan sampai ketakutan berlebihan. Itu caranya cuma satu untuk melakukan untuk bisa menghindari stres berlebihan dari kondisi pandemi. Tahu ilmunya, tahu apa akarnya dari infeksi COVID-19, apa yang terjadi secara patofisiologinya pada orang-orang yang mengalami kefatalan sehingga meningkat mortalitas sehingga meninggal. Itu jalurnya bagaimana, efek dari fatalitas ini apa yang memicu bila ada komorbidnya terpicu jadi efeknya berkali-kali lipat, efek degeneratifnya tadinya bersifat low grade inflammation yang penyakit yang tadinya cuma degeneratif akhirnya fatal tapi tidak tiba-tiba fatal. Apa yang membuat fatalitas dari suatu penyakit degeneratif atau komorbid yang dimiliki itu tiba-tiba meningkat seketika menyebabkan mortalitas? Bagaimana suatu infeksi bisa memicu hal tersebut terjadi sehingga terjadi fatalitas? Nah, dengarkan baik-baik materi hari ini. Jangan hanya untuk dapat kaosnya aja, tapi cari ilmunya seputar infeksi COVID ini untuk berbagai jenis fatalitas infeksi agar orang yang berilmu tahu, insya Allah pikirnya lebih logis dan rasional. Oke, silakan Mbak Nur. Oke. Mas, sedikit ini review tadi sinyal Mas Tio sempat tidak stabil, agak naik turun. Oh ya? Iya, sempat merah, jadi agak keputus-putus. Tapi nggak apa-apa, itu cuma sesaat aja. Oke. Mbak, tadi dulu. By the way, kita nggak janjian ya pakai hijau ya? Wah, bisa aja deh. Aku sudah badan tadi. Sehati. Oke, aku langsung mulai. Silakan Mbak Nur, aku langsung share juga. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sharing ilmu tentang
ketofastosis, tentang penyakit-penyakit yang menyertai, maupun yang ngetren saat ini, yang menjadi masalah seluruh dunia, yaitu COVID-19. Saudaraku sekalian, warrior KF di seluruh Indonesia, di tengah wabah COVID ini, kita hendaknya semua melakukan introspeksi diri, tidak hanya dari pola makan, tetapi juga pola pikir, pola aktivitas, dan pola istirahat kita. Kita ambil sisi positif dari pandemi ini, bahwa kita kembali menoleh kepada diri kita sendiri dan keluarga. Nah, salah satu upayanya menoleh pada diri kita sendiri adalah dengan memahami apakah tubuh kita saat ini sedang dalam kondisi metabolik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing tentang isi buku dari tim 10, yakni optimalisasi kondisi metabolik dalam mencegah fatalitas COVID-19. Apa saja yang kita bahas dalam presentasi pagi ini, ya ini tentang apa manifestasi klinis dari COVID-19, kemudian bagaimana tata laksana dan reasoningnya, serta tindakan di dalam melakukan pencegahan terhadap COVID-19 maupun fatalitasnya. Nah, apa manifestasi klinis dari COVID-19? Kita sudah banyak tahu dari berbagai media yang setiap hari, setiap saat, ini kita dapat sharing apalagi di awal-awal Februari, Maret itu ya. Jadi kalau di Januari kita masih itu masih di luar negeri, belum di Indonesia, masih di Cina. Bahkan di akhir Februari saya sempat melakukan perjalanan ke Thailand. Nah, di bandara belum ada persyaratan untuk rapid dan lain-lain. Baru terasa pada saat transit di Singapura. Nah, semua pada waspada ini. Orang kalau kita dilewati orang pakai masker, udah sempat bawaannya curiga aja. Kemudian kita sampailah di acara di Thailand. Di sana masih belum untuk pemakaian masker dan lain-lain juga belum. Kemudian pulang. Nah, pulang itu sebelum kita exit dari bandara. Nah, kita kejaring ini. Tracing perjalanan dari mana dan lain-lain. Nah, itulah saat pengalaman perjalanan menjelang PSBB di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat manifestasi klinis dari COVID-19 ini, jadi di situ terdapat glycoprotein spike, jadi protein S, kemudian M protein, envelope protein, E protein, dan nukleokapsid dari protein yang berupa DNA dan RNA ini. Nah, virus yang bersifat virion ini, jadi dia tidak akan aktif selama dia belum menemukan indung inang atau hostnya. Nah, begitu dia masuk ke dalam tubuh manusia, glikoprotein dari coronavirus ini berikatan dengan glikoprotein dari host yang secara spesifik memulai terjadinya infeksi. Nah, virus COVID-19 ini melebur makan membrannya dengan membran sel inang atau hostnya, kemudian virus ditelan masuk ke dalam sel permukaan inang. Nah, pada saat ini dia melepaskan RNA, DNA, sehingga dia ikut di dalam replikasi RNA, DNA
host, yakni manusia. Nah, target organ yang paling menderita, nah yang paling banyak adalah atau paling menderita adalah organ paru, hati, dan ginjal. Nah, kita tahu bahwa menurut prioritas masalah ABC, airway breathing, maka target organ yang paling mematikan adalah pada kerusakan parenkim paru. Nah, ini saya ambil dari gugus terdepan. Jadi jumlah terpapar sampai tanggal 20 kemarin ya. Saya setornya PPT tanggal 20, jam 12 lebih 19. Nah, ini saya ambilnya jam 12 tepat. Gitu. Bahwa terjadinya kasus terkonfirmasi di Indonesia sampai saat ini adalah 147.211 dengan kasus kematian dan hampir berapa persen itu? 6.418. Nah, yang 100.674 adalah yang dinyatakan sembuh. Manifestasi gejala klinis dari yang tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sedang, berat, sampai terjadinya pneumonia. Nah, kemudian yang ditandai dengan flek ya pada paru, bintik-bintik putih hampir menyebar. Nah, kemudian sampailah penderita pada keadaan kritis, di mana ditandai dengan saturasi oksigen turun ya bisa 70 sampai 80. Nah, kemudian terjadi ARDS. Nah, seputar gejala klinis dari COVID-19 ini, yang terbaru ada istilah happy hypoxia. Ya, kalau happy senang, hipoksia kekurangan oksigen. Apa kekurangan oksigen terus kemudian senang gitu ya. Nah, ternyata pengertiannya adalah bahwa pasien baik-baik saja pagi dan saturasi oksigen 70 sampai 80. Nah, terjadi mismatch antara saturasi oksigen dengan performance seorang pasien. Pasiennya enggak apa-apa, enggak masalah apa-apa, sehingga saya baik-baik saja. Tapi kalau diperiksa ternyata saturasi oksigen 70-80 dengan hitungan waktu ya, pagi baik-baik saja, sore ternyata dipasang intubasi. Nah, ini yang sedang berkembang saat ini, yaitu happy hypoxia. Manifestasi klinis dari COVID-19 ini diperparah dengan faktor risiko yakni usia. Jadi kalau pemerintah menyatakan bahwa usia lebih dari 45 tahun di rumah saja, WFH, wah saya kena ini. Sudah lebih dari 4 tahun, hampir separuh abad, nanti September bulan depan itu sudah. Nah, faktor risiko tidak boleh ngantor, padahal saya merasa sehat gitu ya, merasa. Tidak hanya merasa sih, kita juga harus kita buktikan dengan indikasi keadaan laboratorium ya di sana. Jadi kita jangan hanya yakin kita sehat, tapi coba sesekali ya kalau tidak ada fasilitas dari kantor ya kita periksakan sendiri ya. Atau kalau misalkan yakin taat protokol ya nggak harus itu semua lab diperiksa. Gitu. Nah, faktor risiko yang lain adalah adanya lingkungan. Nah, lingkungan yang bagaimana? Jadi seperti kita para nakes, ya dokter, perawat. Nah, ini berhadapan langsung kalau kita perang dengan COVID. Ini kita di garda terdepan untuk melawan COVID yang jelas-jelas musuh ada di depan. Kalau di masyarakat sih mungkin gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit sudah jelas-jelas, apalagi perawat gitu ya. Kemarin perawat dan dokter lah. Di Jawa Timur gitu ya, setelah Jakarta kurvanya menurun, ternyata di Jawa Timur meningkat.
Nah, PPNI Provinsi Jawa Timur itu membuka lowongan untuk relawan perawat bertugas di ruang COVID. Nah, ini jelas-jelas perang melawan, gitu ya. Sehingga, nah, adik-adik dalam hal ini alumni dari mahasiswa yang saya ajar itu banyak yang mendaftar dengan gaji sekian gitu, mereka Bismillah jadi relawan gitu, untuk merawat merawat pasien dengan COVID. Nah, kemudian faktor risiko yang terbesar adalah komorbiditas. Nah, ini semakin memperberat seperti yang diistilahkan dari Mas Tio tadi, gitu ya, tentang komorbid. Nah, sumber penularan, jadi dari COVID-19 bisa melalui general transmission atau human to human transmission, dan ini sudah nggak asing lagi ya bagi kita. Nah, ini yang baru, ya, ada yang komen tadi ya. Jadi perubahan-perubahan istilah di dalam ini COVID-19. Jadi yang pertama bahwa OTG itu ya, orang tanpa gejala, itu sekarang dinamakan kontak erat. Nah, kemudian yang PDP dan ODP ini dikatakan suspek. Nah, terus bagaimana dengan yang terkonfirmasi? Ya, terkonfirmasi dikatakan bahwa terkonfirmasi baik ada simptomatik maupun asimptomatik, dan istilah baru yaitu probable. Nah, keterangannya adalah yang dikatakan kontak erat adalah riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 atau orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable. Sedangkan suspek memiliki gejala atau tanda ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan akut, dan pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah Indonesia yang melaporkan adanya transmisi lokal, serta kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19. Yang dimaksud dengan terkonfirmasi di sini adalah dinyatakan positif COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan rapid test dan polychain reaction atau PCR dengan gejala simptomatik maupun asimptomatik. Sedangkan probable adalah kasus suspek dengan ISPA berat, ARDS, meninggal dengan gejala COVID-19, dan belum ada pemeriksaan laborat baik itu RT maupun PCR. Nah, kemudian sekarang kita kulik dulu ya manifestasi klinis dari sindrom metabolisme. Nah, bagi semua peserta yang ada di sini, tercatat berapa peserta, Mas? Semuanya? 199. 199, ya. Nah, 199 semuanya sudah punya bukunya belum ya? Jadi hasil penjualan buku kemarin itu yang tahap pertama 1000 buku oleh Mas Tio, di hasil dari penjualan buku didonasikan ke beberapa rumah sakit di Jakarta. Nah, kemudian kurva menurun di Jakarta setelah Idul Fitri. Buku kembali terjual sebanyak 500 buku serta donasi dari kaos ya kemarin. Nah, dari kaos itu kemudian ada usulan gitu, Mas Tio mau dikirim kemana gitu. Nah, Jawa Timur ternyata meningkat kurvanya, sehingga saya usulkan bagaimana Mas kalau ke Jawa Timur, dan Jawa Timurnya adalah di Surabaya karena rumah sakit untuk rujukannya adalah yang terbanyak dan kasusnya yang tertinggi. Oke, kita berangkat. Akhirnya
karena keterbatasan waktu gitu, kita bagi jadi 2 gelombang. Yang gelombang pertama Rumah Sakit Dr. Sutomo, Haji dan SUA. Kemudian seminggu berikutnya gelombang kedua adalah Rumah Sakit Wiyung yang Dr. Jojo sebagai salah satu tenaga medisnya. Kemudian Rumah Sakit Islam Ayani, RSI Ayani gitu, dan Rumah Sakit Profesor Dr. Suwandi. Gitu ya. Terima kasih atas semua atensinya, baik donasinya berupa pembelian buku, bahkan ada yang 1 orang beli 2 gitu, atau boleh dibelikan lagi untuk dihadiahkan ke saudara-saudaranya gitu ya. Jadi hadiah ulang tahun, hadiahnya buku, keren. Oke, ada yang tanya, Mas, belinya di mana? Di Mbak di kantornya ketofastosis gitu ya, di Mbak Widi. Kita kembali ke sindrom metabolisme gitu ya. Nah, di sindrom metabolisme terjadi kekacauan di dalam metabolisme sehingga terjadi gangguan di dalam respon imun. Nah, gangguan respon imun ini juga akan memperberat terjadinya sindrom metabolisme. Nah, kriteria sindrom metabolisme berupa komponen yaitu obesitas, kemudian hipertrigliserida, kadar glukosa darah yang tinggi, dan mikroalbuminuria. Nah, ada 3 kriteria diagnosis di dalam buku optimalisasi ini, gitu ya, baik menurut kriterianya WHO atau NCEP, ATP, dan IDF. Nah, kita ambil yang WHO, gitu ya. Terjadinya resistensi insulin plus yang ditandai dengan lingkar pinggang, ya, yang melewati umbilikus atau pusat itu pada laki-laki 0,9 dan pada wanita lebih dari 0,85 cm atau dengan indeks massa tubuh lebih dari 30 kg per meter. Untuk kondisi hipertrigliserida yaitu lebih dari 150 mg per dl. Dan untuk hipertensi adalah tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm hidrargirum atau riwayat terapi ada hipertensi. Sedangkan pada kadar glukosa darah yang tinggi tidak hanya pada glukosa darah puasa ya, tetapi adalah toleransi glukosa. Nah, HbA1c. Nah, ini. Jadi nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, itulah kesempatan lah, waktu, biaya, terus niat gitu ya, intention. Coba dilakukan pemeriksaan HbA1c. Ya, jadi rekaman gula darah selama 3-4 bulan terakhir. Itu salah satu kriteria parameter terjadinya sindrom metabolisme. Sekarang, apa hubungannya antara COVID-19 dengan sindrom metabolisme? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa virus COVID-19 ini ya masuk ke dalam host dengan berikatan antara glikoprotein dari virus dengan glikoprotein dari host. Nah, pada pasien dengan sindrom metabolisme, ya, di mana pada saat ini terjadi high glucose dengan ini mestinya pro ya pro inflammation. Jadi terjadi inflamasi. Jadi pro inflammation. Ya, betul. Jadi itu keterkaitan antara COVID-19 dengan sindrom metabolisme. Bagaimana sekarang ya hubungan antara COVID-19 dengan sindrom metabolisme yang proinflamasi? Nah, kita cegah ya COVID-19 ini masuk ke dalam inang atau host yang sindrom metabolisme.
dengan melalui atau upaya pengkondisian metabolisme. Bagaimana reasoning dari pengkondisian metabolisme ini? Sindrom metabolisme yang ditandai dengan hipertrigliserid, kemudian hiperinsulin. Nah, ini akan diturunkan kondisinya oleh optimalisasi kondisi metabolisme sehingga fatalitas dari COVID-19 ini dapat dicegah. Nah, jadi fatalitas ini dapat dicegah dengan menurunkan parameter sindrom metabolisme. Nah, inilah yang kita istilahkan upaya pengkondisian metabolisme. Pengkondisian metabolisme ya dari hiperinsulin nanti menjadi low insulin dan low HbA1c, HbA1c. Trigliserid dari hiper menjadi low, HDL kolesterol dari low level menjadi high level, dan small descent LDL dari high level menjadi low level. Dengan kondisi metabolisme ya dari insulin, trigliserid, HDL dan small descent LDL ya akan tercapai kondisi metabolisme sehingga outputnya adalah respon imun lebih optimal, inflamasi lebih terkontrol ya. Kemudian kontrol regulator imun lebih baik, serta metabolisme juga lebih baik. Nah, upayanya apa saja? Coba sekarang sebelum kita ke arah upaya. Pengkondisian metabolisme. Jadi ini sebenarnya muaranya sih nanti di ketofastosis. Muaranya adalah di interfasting seperti yang sudah dikemukakan oleh Mas Suryanta tadi, yang sudah dipresentasikan. Nah, muaranya di sana, tetapi sebelum ke muara, nah kita pelajari dulu tentang pengkondisian metabolisme. Dilemanya adalah kalau low insulin berarti low glucose. Nah, terus energinya dari mana kalau orang awam ya di luar orang KF gitu. Nah, ada yang terlupakan dari metabolisme ya di dalam ilmu biokimia bahwa tenaga, energi itu tidak hanya diperoleh dari glukos, tetapi dari keton. Nah, terus dilemanya, selama ini kita hidup seperti saya misalkan, dari umur 0 tahun, 0 mungkin 0 sampai 6 bulan, kalau nggak dilotek pisang ya, bahasanya orang Jawa Timuran itu dilotek. Ngerti nggak Mas Bobi dilotek? Ya, di ngerti-ngertiin. Iya, dingin-dingin. Dipaksa, pisang diunyet masuk mulut untuk anak bayi ya. Jadi zaman dulu. Apa sekarang nggak ada? Ada, gitu ya. Tapi sangat jarang. Nah, itu metabolisme glukosa sudah berjalan sampai umur, misalkan saya ketemu KF umur 45, pas. Jadi nanti Desember ini saya ulang tahun untuk KF yang keempat. Nah, bagaimana sumber glukosanya dari mana? Pertanyaan yang klise, tidak hanya dari orang awam loh ya, dari dokter, dari profesor, itu tanya itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena sudah ngalamin ditanya seperti itu. Nah, adakah alternatif energi suplai untuk otak? Nah, lupa bahwa di dalam pelajaran biokimia sudah dikatakan bahwa sumber sumber energi tidak hanya glukosa tetapi juga keton. Nah, pada saat kehilangan glukosa, maka keton yang akan meningkat. Nah, ini ada gambar timbangannya. Jadi kalau glukosanya naik, maka keton akan turun. Mungkin juga terus pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke tata laksana umum gitu ya. Nanti kalau misalkan warrior semua yang ada di sini 199 ini dipastikan warrior semua ya. Jadi mesti akan tanya. Lah terus nanti lah pusing, hipoglikemi dan timbul gejala-gejala yang lain. Maka kita masukkan bahwa pembakaran atau lemak
yang akan menjadi keton itu butuh waktu, butuh adaptasi. Nah, untuk membantu adaptasi, VCO masuk, gitu ya. Apapun mereknya, gitu, VCO masuk. Nah, kemudian gejala-gejala yang lain bagaimana? Nah, ada Himalaya salt, ada sea salt, ada garam krosok, ada magnesium oil, ada apa namanya, teh hijau dan lain-lain. Nah, itu yang akan dibahas ya di dalam KF tadi yang di Mas Suryanta. Jadi itu ya. Jadi tidak hanya orang awam yang bertanya seperti itu, tetapi orang berpendidikan tinggi dan itu orang kesehatan. Gitu ya. Untuk tata laksana. Tata laksana secara umum ya dan sampai sekarang itu sedang diformulasikan adalah vaksin ya, obat-obatan baik anti-sitokin storm maupun antiviral dan pasif antibody. Nah, ini secara umum kita nggak bahas itu. Nah, bagaimana tata laksana respon imun melalui puasa? Nah, kita ke arah tata laksana di dalam respon imun melalui puasa. Kita dalam keadaan pada saat puasa low glucose. Nah, yang naik apa? Oke, keton. Nah, dengan adanya keton yang naik, glukos turun atau low glucose, maka terjadi cool down inflammation. Sebenarnya sederhana itu. Nah, yang nggak sederhana, mosok poso terus, nggak boleh makan, nggak boleh buka. Nah, akhirnya kita selalu istilah ini yang selalu kita pakai untuk orang yang termasuk alergi sama ketofastosis. Jadi mungkin itu ya, Barrier di sini pernah ya atau sering dibully apa sih? Keto yo, gitu. Sudah orang alergi semua. Soalnya kenikmatannya dihapus. Nah, itu akhirnya kita gini, oke lah, kita nggak bisa memaksakan diri. Kita misalkan di kantor gitu ya, semua pada makan gitu. Nah, orang yang sudah terbiasa sudah 4 tahun dengan di kantor gitu ya, 4 tahun sudah nggak peduli sekarang. Dulu awal-awal, lapo sih kok mula soro awak, mak enyak padahal gitu ya. Nah, sekarang sudah 4 tahun, tapi masih ada yang suka kepo. Oh, jadi terus no, nggak loro lu. Ya udah tak senyumin gitu aja. Nah, gitu ya. Jadi, soalnya sudah 4 tahun nggak terpapar-papar. Kalau kita nanti frontal terus ya, kalau mau sehat ya ikuti saya gitu. Kalau nanti nggak mau sehat ya cari upaya lain dulu. Nanti terus kalau sudah kepentok gitu ya, baru datang ada itu yang gitu. Nah, akhirnya kalau ketemu dengan orang yang baru gitu ya, kita ciptakan sindrom kondisi metabolik ya untuk menurunkan gejala sindrom metabolik dengan jalan puasa dan tetap mempertahankan kondisi puasa walaupun tidak sedang puasa. Itu panjang ya kalimatnya. Coba kita ulang ya. Jadi mengupayakan ya puasa itu dan tetap mempertahankan kondisi puasa walaupun tidak sedang puasa. Ya, itu filsafat itu ya. Nah, tata laksana respon imun melalui puasa pada kasus suspek ya. Indikatornya adalah IF, itu pasien di intermittent fastingnya. Hari pertama pasien dipuasakan selama 24 jam. Hari kedua dan ketiga itu puasa 18 sampai 23 jam. Ya, jendela makan antara 1 sampai 6 jam. Pada hari keempat sampai dengan ketujuh pasien dipuasakan selama 16 dan 18 jam, jendela makan 6 sampai 8 jam, ya.
selama 24 jam itu yang masuk adalah infus, NaCl, ya, sesuai hitungan dari rumah sakit, gitu. Kemudian air putih, air mineral ya, air putih itu susu. Air mineral 2 sampai 3 liter, sesuaikan dengan jumlah urin harian. Jadi urinnya, jadi pasien nih di rumah sakit, ya, yang masih bisa diajak kerjasama gitu ya. Karena apa? Nanti saya itu setelah ini saya ceritakan coba pengalaman saya dalam mendampingi orang yang COVID. Dan istirahat, bed rest dan tidur minimal 7 sampai 8 jam. Nah, ini saya ceritakan pengalaman. Jadi setelah atau menjelang ya, kenapa saya mengusulkan pada Mas Tio untuk donasi itu disampaikan ke Surabaya. Nah, yang melatar belakangi salah satunya adalah saya pasang status, ya, ingin gejala COVID turun, gitu ya, jalankan puasa. Nah, salah satunya nyantol pada salah seorang dosen keperawatan di Universitas Erlangga. Nah, kemudian kasusnya adalah perawat masih muda, umur 24 tahun, gitu ya. Dia sudah 3 bulan di rumah sakit, ya. Kondisinya sadar, jadi dia dalam isolasi, gitu. Nah, setiap kali dia PCR itu hasilnya positif terus sampai 6 kali, sampai dia harus konsulkan ke psikiatri. Nah, bayangkan anak gadis ya sedang aktif-aktifnya 3 bulan dia merasa sehat ya, tapi PCR-nya 6 kali. Nah, yang kasihan jadi pasien psikiatri. Jadi beliau depresi. Nah, akhirnya saya dikasih kontaknya, oke, saya hubungin, dia juga welcome. Nah, saya puasakan 24 jam. Jadi dia bersedia. Kemudian IH masuk, gitu ya. Nah, VCO juga masuk. Jadi saya mencari, kan dia, karena dia juga perawat sih, sehingga nanti itu Bu dikirim, ditaruh di informasi, nanti informasi yang akan menyampaikan ke depan-depan kamar. Jadi pada saat itu mencekam di rumah sakit tersebut. Terus nanti yang bagian informasi yang naruh di depan-depan kamar gitu. Nah, tanpa berhubungan dengan pasiennya. Nah, ternyata sudah sampai IH sama VCO-nya gitu. Belum sampai. Nah, dikontak sampai malam, akhirnya ketemulah di kamar sebelah. Jadi, wah ini akibat kalau informasinya padahal sudah jelas gitu ya. Nah, akhirnya malam itu juga dia konsumsi VCO, IH masuk, besok dia puasa 24 jam, kemudian 2 hari dia swab. Dia mau untuk berpuasa karena memang sudah kapok PCR 6 kali, apapun yang diberikan rumah sakit belum membantu dia. Nah, pada saat itu kebijakannya adalah swab 2 kali baru boleh keluar. Nah, dia swab 1 kali keluar, swab 2 kali juga keluar, hasilnya alhamdulillah negatif. Dia diperbolehkan pulang, Masya Allah. Pada saat itu dia sujud syukur. Apapun ucapan yang untuk terima kasih untuk apa itu dia ucapkan. Sampai sekarang nggak saya hapus itu chatnya. Nah, dari situ semua di rumah sakit manapun yang kenal, baik itu mantan mahasiswa, teman, dokter dan lain-lain, kita bergerak lah untuk bagaimana mempuasakan ini, gitu ya. Upaya ikhtiar sudah kita lakukan. Ternyata kok barangkali nanti ada kasus yang lain, kemudian ternyata tidak berhasil gitu ya. Nah, ya udah,
Katanya Mas Tio takdir gitu ya. Oke. Nah, selama sekarang kita bahasnya adalah bagaimana. Jadi tadi melalui puasa dan tetap mempertahankan kondisi puasa walaupun tidak sedang puasa. Oke, puasa. Nah, nutrisinya yang masuk adalah VCO atau MCT gitu ya. MCT. Kalau VCO 1 sampai 2 sendok makan 4 sampai 6 kali, kemudian MCT 1 sampai 2 sendok juga, tapi bisa lebih frekuensinya lebih sedikit 3 sampai 4 kali. Air kaldu tulang, teh hijau ya. Nah, terus kemudian pengalaman. Nah, saya sudah berapa menit nih, Mas? Oh, sempritan, Mas. Kalau terlalu lama gitu ya. Nah, oke, ya, ini satu lagi. Mungkin kalau lain-lain ilmu semua warrior sudah. Nah, suatu saat saya mendampingi mantan mahasiswa saya dengan saturasi oksigen itu 80. Bisa dibayangkan dia sesak. Nah, kemudian saya puasakan 24 jam. Apa yang terjadi? Diare terus-menerus. Nah, saya kontak sama dia. Jadi pada saat itu video conference gitu antara saya, istrinya, kemudian saya. Jadi 3 orang. Bagaimana dia berjuang. Jadi hari pertama 24 jam puasa, sesaknya agak berkurang sehingga diperlihatkan ke saya diturunkan oksigen intranasalnya. Nah, kemudian dia mencoba ke kamar mandi. Ternyata di kamar mandi dia diare berkelanjutan. Terus saya minta cairannya dijaga. Kemudian dari luar istrinya saya minta untuk dikirimkan ion water ya, yang low sugar. Nah, itu masuk sampai 3 hari diarenya. Nah, begitu diare selesai, saya juga konsulkan ke Mas Tio, Mas iki apa ini gitu ya. Nah, hari keempat, alhamdulillah, saturasi oksigen 90, 94. Nah, jadi di situ kemudian alhamdulillah boleh pulang. Nah, gitu ya. Oke. Kalau kasus-kasus ini udah intinya adalah interfasting ya. Udah. Yang terberat sudah. Nah, sekarang kita ke arah perbaikan evaluasi, Mas. Langsung, Mas. Halaman 38, slide ke-38. Untuk kasus terkonfirmasi di rumah sakit, ya, GDP 60 sampai 100 mg per dl, sedangkan neutrofil 54 sampai 62%, limfosit 25 sampai 30%, CRP 0 sampai 10 mg per dl, serta LDH 140 unit per liter. Nah, untuk kasus yang suspek dan kontak erat, itu ya. Nah, ini lingkar pinggang pada pria kurang dari atau sama dengan 90 cm, pada wanita kurang dari atau sama dengan 80 cm, tekanan darah 110/70 sampai 130/80 mm hidrogirum. Untuk HbA1c-nya kurang dari atau sama dengan 5,3 mg per dl. HDL kolesterol pada pria ya lebih dari 40 dan wanita lebih dari 50 mg per dl. Gula darah puasa kurang dari 100, TG kurang dari 150. Nah, itu jadi kita rangkumkan bahwa COVID-19 itu bisa menginfeksi ya melalui glikoprotein dari virus, kemudian berikatan dengan glikoprotein dari host. Nah, sindrom metabolis di mana pada saat itu kadar glukosa tinggi sehingga proinflamasi, untuk mencegahnya ciptakan kondisi metabolis. Masing-masing dari sindrom metabolis dan kondisi metabolis punya parameter tersendiri. Nah, upayanya apa? Pengkondisian metabolis adalah melalui puasa dan tetap mempertahankan kondisi puasa walaupun tidak sedang puasa.
Itu Mas, materi dari saya untuk sharing kita kali ini. Mantap. Mas, Ya. iya Mas, coba lain kali bikin ini dulu, bikin apa namanya, maskotnya KF. Wah, kalau itu mesti sama Suruh Mas Tio. dijadiin maskot. Iya. Ngomong Mas Tio, ada tambahan? Ya, bagus tadi ceritanya mengenai itu, dan tadi cerita mengenai apa yang terjadi pada saat pasien COVID kita pegang dengan metabolic conditioning. Ya, salah satunya tadi yang diceritakan itu ada diarenya, itu wajar. Terutama kan biasanya banyak yang masalah lambung. Dan diare itu juga bisa jadi bagian dari shedding viralnya. Jadi viral shedding itu artinya proses membuang virusnya itu bisa terjadi melalui jalur-jalur mukosal, salah satunya intrarektal, alias lewat diare, maupun intranasal, maksudnya dia men-shedding lewat mukus dengan cara droplet. Nah, yang lewat mukus ini biasanya yang menjadi biang transmisinya antar orang. Yang makanya orang bisa tertular itu karena viral shedding melalui jalur mukus. Jadi no worry. Nah, makanya kalau ciri-cirinya saat hari ketiga, keempat setelah metabolic conditioning muncul gejala seperti diare, kan mirip-mirip kayak finishingnya dari healing crisis kalau di kondisi adaptasi ketosis kan. Ya memang seperti itu hal yang natural yang kita tetap waspadai, tapi kita cukup menjaga elektrolitnya. Tadi ceritanya bagus, dan sebetulnya kita di grup tim penyusun sendiri kita kan udah megang banyak banget ya untuk pasien-pasien COVID ini. Alhamdulillah perbaikannya bagus-bagus semua. Jadi setelah mendengar ilmunya tadi, kita tahu nih bagaimana ikhtiarnya untuk mencegah fatalitas dari infeksi, tidak hanya COVID aja, berbagai jenis infeksi. Kuncinya sama, karena sistemnya di metabolic conditioning atau gaya hidup KF kita ini ialah profilaktik, pencegahan, tapi efeknya ke tubuh, kita sudah tahu bahwa sumber akar utamanya dari fatality dari COVID-19 ialah hyperinflammation. Entah itu ujungnya kena komorbidnya, membuat terjadi trombosis, atau kayak darah mengental gitu, atau membuat saturasi oksigen turun. Itu semua pemicunya seperti yang kita di awal tadi, potensiometer dari volume inflamasinya meningkat. Itu sebabnya kalau kita ada komorbid sebelumnya, itu kayak efek mortality dari jenis-jenis komorbid yang mereka miliki kayak terakselerasi mencapai puncaknya sampai ke fatalnya. Gitu loh. Jadi kuncinya kita gimana memiliki gaya hidup yang anti inflamasi dan memiliki gaya hidup yang membuat imun kita selalu responsif. Mungkin para warrior sendiri di sini udah ngerasain yang udah lama ya. Kalau setelah menjalani KF jarang mengalami sakit-sakit flu lagi, jarang ya istilahnya jarang sakit lah, nggak seperti dulunya. Yaitu akibat gaya hidupnya yang bersifat anti inflamasi dan juga membuat respon imunnya selalu bagus. Karena bagaimanapun juga gula darah tinggi itu sifatnya menekan respon imun, itu jeleknya. Kemarin sempat ada yang japri aku, Mas, kalau IH membantu respon imun, ya membantu. Di orang yang non-KF membantu. Skalanya gimana dalam membantu respon imun lebih cepat ini? Tidak akan membantu banyak kalau hiperglikemia selesai. Jadi, kalau kondisi kita hiperglikemia terus, misalnya gula darahnya tinggi terus, walaupun IH merupakan suatu jenis bentuk membuat imun kita alert, supaya melek dan respon terhadap kedatangan musuh, tapi kalau dia sedang tertekan dengan tingginya gula darah gimana? Ya nggak seefektif yang gula darahnya bagus dong. Nggak seefektif yang metabolisme bagus dong. Jadi, walaupun IH membantu, aku tetap menyarankan, banyak yang sering japri aku, Mas, anakku belum KF, atau ini saudaraku belum KF, tapi dia takut terindikasi lah OTG. Bisa nggak dengan IH? Bisa. Aku nggak bisa bohong IH-nya untuk KF, memang aku nggak bisa bohong. Karena cara kerjanya dia dari sisi respon imun, bukan dari sisi metabolisme. Tapi justru bagi yang menyarankan IH ke mereka,
sekaligus menyarankan gaya hidupnya. Hmm. Maksud gini, jangan sampai IHA itu kayak obat. Aku tidak menciptakan IHA itu buat obat kok. Itu IHA dulu untuk masa alif kok. Kalau bukan untuk membuat respon imun itu, aku nggak menjadikan itu obat untuk segala penyakit. Karena akar segala penyakit itu gaya hidup kita masing-masing. Makanya kenapa mungkin sering dengar kenapa aku jarang ngomongin IHA dari dulu, ataupun aku nggak pernah pasti tentang IHA. Karena aku nggak suka ujungnya IHA dijadikan obat. Karena dulu sebelum KF jadi seperti sekarang, orang maunya kalau udah pakai IHA udah sembuh udah. Gaya hidupnya masih berantakan. Masih makan karbo masih ya. Jadi kalau orang merasa sehat gitu, aku nggak mau. Yang aku inginkan itu sakit itu ialah ingat. Kalau orang sakit itu artinya ingat. Itu mekanisme tubuh untuk membuat orang, aku salah di mana nih dengan gaya hidupku. Kalau sekarang kita dengan teknologi sekarang kita menemukan banyak obat, itu bagus karena kita bisa menekan mortalitas dari berbagai macam penyakit. Tapi jangan sampai sakitnya itu melupakan awalnya kamu kenapa bisa sakit. Karena di masa lalu dari ancestral lifestyle, kalau orang sampai sakit dan tidak ada opsi untuk seperti sekarang untuk meredakan rasa sakitnya itu betul-betul menjadi peringatan buat dia apa yang salah dari gaya hidup dia. Apa dia makannya salah, apa dia tidurnya nggak bagus, apa dia stres berlebih. Ingat, jadi dia langsung nggak buru, karena dia dulu nggak ada pilihan ya. Dia sakit, tidur, ya. Makanya yang tadi Mbak Nur juga bilang, kondisi metabolik kondisi pada saat sakit itu ialah dilakukan dengan kondisi sering banyak tidur, jangan sampai insomnia di kondisi sakit, karena tidur itu proses healingnya. Nah, pada saat di masa lalu orang kalau kita sedang sakit kan nggak mungkin kita tetap cari makan kan dengan fisik kita, pasti kita beristirahat. Nah, itu dijadikan merupakan peringatan penting ke tubuh bahwa kesalahan-kesalahan dia apa aja keingat semua. Nah, aku nggak mau ujungnya IHA itu seperti itu, karena tahu memang dia efektif, dia cepat, udah tetap melanjutkan pola hidup yang salah. Padahal kok aku jadi gampang terinfeksi ya? Kok aku jadi gampang ini? Lupa. Malah aku lebih pengen nggak usah pakai IHA deh, jalanin aja KF. Tapi yang bener. Itu lebih baik dibanding ngandelin IHA tapi gaya hidupnya berantakan. Aku malah nggak suka. Buat apa? Respon imun memang terbantu. Memang salah satu sisi healing kita yang sudah built-in di tubuh kita, itu sistem imun yang dibuat dari lahir. Dia fungsinya untuk merespon ke berbagai patogen, juga merespon ke sel-sel abnormal di tubuh kita. Misalnya sel normal kita berubah jadi abnormal, juga direspon oleh imun. Dan IHA memang bantu untuk mengalertkan kembali, mengecek ulang kembali apa saja sel-sel yang bermasalah. Jadi sistemnya melalui antigen presentation identifikasi antigen yang dipresentasikan self maupun non-self di sel masing-masing tubuh kita. Membantu, memang aku nggak bisa bohong, memang di kondisi orang masih makan karbo pun efeknya tetap muncul, nggak mungkin nggak. Misalnya contohnya orang ada sinus atau orang ada apa, olesin aja IHA ke hidungnya kalau nggak langsung berasa, bohong kalau nggak berasa. Misalnya orang ada problem di lambung, olesin aja lewat anus kalau nggak langsung berasa. Ya, yang berasa itu bukan IHA-nya langsung tahu di mana problemnya, tapi imunnya sendiri yang sudah ada dibuat melek kembali, recheck kembali. Nah, problemnya kalau dia sudah beres dengan IHA, dia nggak ada perubahan nanti. Tetap melakukan hal yang salah. Makanya, kalau yang orang-orang di KF, aku prefer, makanya aku suruh IHA opsional aja. Kenapa? Karena biar aja jalanin KF-nya dulu. Nanti kalau butuh, dia kan nyari. Kalau nggak, ya udah, biar aja. Yang penting dia jalanin dulu. Dia merubah akarnya dari masalahnya. Dia kan gaya hidupnya dia. Bukan, dia bisa sakit kan gaya hidupnya dia. Maksudnya jangan langsung cari solusi cepatnya. Beresin dulu gaya hidupnya dia, penyebab akar masalahnya yang dia bisa jadi punya sindrom metabolik sebagai itu beres semua. Kalau dia butuh, misalnya dia lagi healing crisis atau apa, butuh IHA, monggo. Tapi kuncinya dia sudah mengalami perubahan, sudah mengalami kesadaran secara pribadi dulu, kesadaran bahwa gaya hidup gue berubah dan gue merasa lebih sehat. Beda dengan orang yang langsung dikasih solusi. Nih, ada sesuatu yang instan, cepat, dan dia habis itu merasa enak, kira-kira lupa lagi nggak dia salahnya di mana? Pasti, Mas. Nah, itu sebabnya. Kalau yang udah tahu efek IHA, mau menyarankan atau memakai ke orang, saranku, jangan kasih kosongan. Kasih ilmunya. Kasih
Tapi ini nggak bakal efektif loh kalau kamu gula darahnya. Iya oke ini efektif, tapi kamu kalau nggak berubah bisa sakit lagi loh. Gitu loh. Ya, Pasti. maksudnya jadikan momen untuk memberikan awareness ke orang lain bahwa karbo juga perlu ditekan. Menjaga gula darah itu penting. Memiliki gaya hidup anti-inflamasi itu lebih penting. Itu yang lebih utama. Jadi jangan cuma dikasih instannya. Aku nggak mau seakan-akan itu obat dewa. Kalau obat dewa yang hebat itu bukan IHA, yang hebat itu imun kamu masing-masing. Tubuh kita masing-masing punya imun yang hebat. Hanya kadang-kadang dia tertekan sehingga tidak bisa merespon. Hanya kadang-kadang perlu dibangkitkan untuk merespon kembali apa yang abnormal. Tapi itu tidak akan terjadi kalau gaya hidup kita selalu salah. Gaya hidup kita selalu berujung nantinya ke sindrom metabolik. Jadi yang akar utamanya ialah perbaikan metabolisme, metabolic conditioning. Makanya kalau beli bukunya, IHA malah nggak aku masukin. Biar aja. Karena aku ngejar mereka berubah ya benar-benar dari situ dulu. Ya kalau kadang-kadang memang kalau di kasus yang ditanganin kita langsung, memang kita intervensi cepat untuk menyelamatkan dulu. Makanya kalau yang dari grup kita, dari grup penyusun, aku juga mensubsidi free. Pokoknya siapapun yang kita pegang untuk dapat datanya, selama kita bimbing dia positif aja, aku ada supply IHA ke mereka, tapi free. Pokoknya dia harus survive dulu. Pokoknya yang penting survive habis itu, yang mudah-mudahan setelah mereka survive, karena kebanyakan yang kita bimbing itu juga yang non-KF tadinya, kebanyakan yang positif non-KF, kita metabolic conditioning kan dengan buku, sesuai buku metabolic conditioning dengan bantuan IHA pun, sesuai kita sarankan setelah mereka sembuh, setelah mereka negatif, ya jangan kembali makan karbo. Kan udah tahu selama dia menjalani metabolic conditioning, dia survive dari COVID-nya, dia juga mengalami something else, mengalami badan lebih enteng apa-apa. Masa cuma mau melakukan metabolic conditioning cuma gara-gara pas COVID doang, kalau udah nggak COVID mau berubah juga baik. Itu yang makanya kita selalu berusaha menekankan, makanya nanya, Mas kok di buku metabolic conditioning nggak ada IHA? Jalan aja, emang kenapa? Emang yang penting itu merubah gaya hidupnya, bukan IHA-nya. IHA memang membantu, tapi kalau nanti aku stok IHA aja. Nanti kalau itu dia nggak usah tahu sekalian. Iya.